Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainus Sohibuddin, asli dari Kediri, kelahiran 28 Februari 1995, mahasiswa LPTK IAIN Kota Kediri dengan nomor NIM 24209189 dengan nomor akun 357126000054. Saya dalam hal ini akan menyampaikan video pembelajaran terkait dengan UKIN. Saya dalam hal ini akan menampilkan video pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan mengintegrasikan teknologi, dengan mengintegrasikan diferensiasi pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, silakan menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam kesempatan kali ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Untuk yang agama Islam, berdoa dengan cara dilantangkan membaca surat Al-Fatihah seperti biasa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah di pagi yang sedikit mendung ini saya cek tadi di absensi, saya lihat semuanya masuk hari ini. Alhamdulillah semuanya dapat berkesempatan untuk menimba ilmu pada pagi hari ini. Kita nanti akan belajar terkait dengan tema meyakini Nabi dan Rasul menjadi pribadi berkarakter. Kita lanjutkan tema itu. Sebelum kita masuk ke situ, coba di satu kelas ini semuanya sehat? Oke. Sudah sarapan tadi pagi? Alhamdulillah sudah sarapan. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, saya pengen kalian melakukan tes awal dulu, yaitu terkait dengan gaya belajar. Kalian nanti bisa men-scan barcode yang ada di sini, atau yang tidak, atau belum bisa, tidak punya HP untuk men-scan, bisa menggunakan komputer yang ada di depannya untuk melakukan tes gaya belajar. Nah, tes gaya belajar ini nanti hasilnya tolong diingat-ingat. Kamu kira-kira gaya belajarnya audio atau visual atau kinestetik, itu tolong diingat-ingat. Karena itu nanti akan berguna ketika proses pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Betul ya? Tolong diingat-ingat. Pak, gunanya apa? Nanti akan saya jelaskan ketika prosesnya. Bisa dipahami? Oke, silakan untuk dikerjakan dulu tes gaya belajar ini. Boleh, Pak? Ya ini ya ini ya, mulai sekarang, kemudian nanti kerjakan sesuai dengan yang kamu rasakan. Kamu rasakannya apa, kemudian itu
Oke, bisa dimulai. Ada kendala yang sebelah sini. Oke, anak-anak sekalian yang sudah mendapatkan hasil dari tes gaya belajar itu tolong betul-betul untuk dicatat karena nanti akan berguna bagi proses pembelajaran yang akan kita laksanakan. Selanjutnya, selain tes gaya belajar ini, saya ada tes terkait dengan tes awal. Jadi saya ingin mengukur kemampuan kalian terkait materi yang akan kita pelajari. Sejauh mana sih sebenarnya kalian menguasai ini? Nanti kalian bisa scan barcode-nya atau ditulis link yang ada di bawah tulisan tes awal itu. Jadi tes awal P. Oke, bisa dimengerti? Oke. Yang pakai HP ada kendala? Nah, ya. Nah, itu kamu bisa isikan data diri dulu, nomor, absen, nama, kelas itu kamu. Ini yang bisa di sini dulu. Ini di sini. Ada kendala? Oke, coba saya ke sana. Coba. Kalau ini bisa pakai. Ini langsung ke tes awal. Oke anak-anak, tes awal, tes gaya belajar sudah kalian lakukan. Selanjutnya kita apresiasi dulu. Kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan iman. Kita sudah belajar terkait dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Kita juga sudah belajar terkait dengan apa itu namanya sifat-sifat wajib Rasul. Coba masih ingat apa tidak terkait dengan pembelajaran kemarin? Oke. Sebelum kita nanti membahas pembelajaran yang kemarin, ada baiknya kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu untuk melefresh pikiran kita, fokus kita. Karena tadi saya habis 2 kali tes, kita refresh dulu biar fokus, biar lebih mudah menerima ilmu untuk hari ini. Oke, anak-anak perhatikan saya. Nanti tolong lakukan yang ibu katakan, jangan lakukan yang saya katakan. Paham ya? Coba saya contohkan. Nanti instruksinya kalau ada ibu berkata pegang kepala, ikuti. Tapi kalau saya yang berkata pegang hidung, jangan ikuti. Paham? Paham ya? Oke, untuk lebih memeriahkan suasana agar kalian tidak duduk saja, kalian berdiri semua. Ayo, semuanya berdiri. Menghadap ke sini biar nanti kelihatan siapa yang fokus dan siapa yang tidak. Oke, sudah siap? Ya. Nanti kalau saya bilang konsentrasi, sampai bilang konsentrasi dimulai. Oke. Konsentrasi dimulai, gitu ya. Oke, cek sound dulu. 1, 2, 3. Konsentrasi mulai. Oke. Coba. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang pundak. Ibu berkata pegang telinga. Pegang kepala. Oke, berarti masih fokus. Kita lanjut ke next level. Kita next level untuk permainan ini. 1, 2, 3. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata pegang pundak. Ibu berkata pegang rambut. Ibu berkata pegang telinga. Ibu berkata pegang rambut. Ibu berkata pegang dagu. Iya. Enggak. Oke, makanya jangan terdistraksi dengan gerakan saya. Ingat, kodenya apa? Ibu berkata. Oke, 1, 2, 3. Ibu berkata pegang telinga. Ibu berkata pegang mata. Ibu berkata pegang rambut. Ibu berkata pegang perut. Oke, fokus lagi, next level lebih cepat. 1, 2, 3. Ibu berkata pegang hidung. Pegang alis.
Apakah ada perintah ibu berkata? Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ibu berkata pegang rambut. Ibu berkata pegang mulut. Ibu berkata pegang telinga. Oke, pegang rambut anak-anak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekali lagi kita ubah ice breakingnya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam 3 tepuk. Oke, saya contohkan. Pagi, siang, sore, paham? Malam. Ini waktunya tidur nggak boleh tepuk-tepuk. Paham ya? Oke, kita coba 1, 2, 3. Pagi, 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 siang, 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 sore, 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 pagi, 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 sore. Instruksinya beberapa kali, next level. Pagi, pagi, siang. Belum kompak. Ulangi, 1, 2, 3. Pagi, pagi, siang. Pagi berapa kali? 1. Ulangi, 1, 2, 3. Pagi, pagi, siang. Pagi, pagi, siang. Ulangi, 1, 2, 3. Pagi, pagi, siang. Siang, siang, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk di tempatnya. Oke, anak-anak, terkait dengan pembelajaran yang kemarin, masih ingat kan? Tadi saya bilang masih ingat enggak pelajaran yang kemarin? Kalian bilang ingat. Coba saya tanya dulu. Mungkin ada salah satu yang mau menjawab terkait dengan apa sih sebenarnya iman kepada Nabi dan Rasul? Saya, Pak. Oke, Yahya. Apa sih iman kepada Nabi dan Rasul, Yahya? Percaya adanya Nabi dan Rasul. Percaya bahwa Nabi itu dan Rasul ada gitu ya? Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Yahya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Kan kemarin saya sudah menyampaikan beberapa sifat sih, tapi masih sangat ringkas. Ada sifat wajib, sifat mutlak yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Oke. Ada yang masih ingat? Ada, Pak. Oke, Tania, coba sebutkan dulu apa saja. Fatona, Sidik, sama Amanah. Sama amanah. Oke, luar biasa. Selanjutnya, ini tadi kan sudah disebutkan. Ada 4, Fatona, Sidik, Tabligh, sama amanah. Coba makna singkat dari keempat itu, ya kan? Makna singkat dari keempat itu, coba salah satu menyampaikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sidik, amanah, tabligh, fatona secara singkat saja sudah kita pahami di pembelajaran yang kemarin. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya, oke. Sidik jujur, amanah dan percaya, menyampaikan serta cerdas. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Sudah paham terkait dengan apa itu iman kepada Nabi dan Rasul. Sudah mengetahui apa itu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, hari ini kita membahas terkait bagaimana penerapan iman kepada Nabi dan Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi penting anak-anak karena keterkaitan antara pengertian iman terkait dengan sifat mutlak 4 wajib itu, kemudian dan tema ini ada keterkaitannya. Ada keterkaitan yang saling mengikat. Apa itu pentingnya? Misal dalam sebuah definisi dikatakan bahwa yang namanya iman itu dia harus tasdikun bil jinan, harus yakin dulu seperti yang disampaikan Yahya tadi. Selain tasdikun bil jinan ada lagi kemudian dilanjutkan dengan iqrarun bil lisan. Lisannya harus menyatakan keimanannya. Kalau nggak punya suara, kalau bisu, maka dia memiliki isyarat, pakai isyarat kalau dia sedang iman. Itu namanya iqrarun bil lisan. Ada yang terakhir adalah wa amalun bil arkan. Yang terakhir ini, yang terpenting, yaitu amal atau perbuatan dengan anggota tubuh atau anggota badan atau anggota hati. Ini menjadi penting tema yang kita bahas
terakhir ini. Karena apa? Karena orang yang memiliki iman tidak hanya yakin saja, tidak hanya ikrar lewat lisan saja, tapi dia juga harus memiliki tanda-tanda perbuatan atau aktivitas yang membuat dia dianggap sebagai orang yang beriman. Analogi mudahnya begini, orang bilang, saya percaya dengan dokter ini, pasti dokter ini kalau saya sakit pergi ke dokter ini sembuh, misalkan bilang begitu. Tapi ketika dia bilang percaya dan pasti sembuh ketika ke dokter ini, kemudian sampai orang yang mengatakan itu ketika berobat obatnya dibuang, apakah ini iman? Apakah ini iman? Tidak kan? Karena wong bilangnya percaya tapi obatnya dibuang. Ini dua hal yang tidak berkaitan. Kalau dia percaya, maka obatnya diminum, obatnya dimakan agar dia sembuh. Karena dia punya keyakinan, oh dokter ini bisa menyembuhkan. Sama ketika orang punya iman kepada Nabi dan Rasul, maka dia harus memiliki sesuatu yang menunjukkan atau mencerminkan perbuatan Nabi dan Rasul. Apa sih buktinya kalau kamu iman? Saya punya pertanyaan semantik. Pernahkah kalian melihat anak yang mengambil makanan di kampung tapi nggak bayar? Nah, atau melihat anak yang menyampaikan kebenaran dengan jujur namun malah dimusuhi? Atau kalau kedua hal ini pernah kamu lihat, meskipun salah satunya, kira-kira apa sih, kenapa kok bisa seperti ini? Solusinya apa? Maka ini menjadi penting kita bahas bab ini, karena ini nanti akan juga terkait dengan 4 sifat itu. Kedua, menurutmu bagaimana penerapan iman kepada Nabi dan Rasul dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup seperti tidak punya uang saku namun perut sedang lapar, atau sedang menyampaikan kejahatan namun dimusuhi? Ya kan? Pertanyaan kedua ini terkait dengan pertanyaan pertama. Jangan punya iman kepada Nabi dan Rasul. Namun kira-kira untuk penerapan iman kita kepada Nabi dan Rasul bisakah menyelesaikan dua ini? Mungkin saya pengen dapat mendengar cerita dulu dari kalian. Mungkin bisa apa tidak? Oke, mungkin salah satu dari kalian bisa menjawab. Oke, silakan. Kalau dia mencontoh sifat-sifat dari Rasul, maka dia akan melakukan kejujuran. Oke, luar biasa. Bukti anak-anak bahwa empat sifat itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran hari ini nanti kita akan membahas sebuah video tergantung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian dari situ kalian harus menyelesaikan masalah berbasis dengan pengetahuan terhadap 4 sifat yang sudah saya sampaikan. Tujuan pembelajarannya sampai sebelum kita masuk ke dalam, tujuan pembelajaran dari kita adalah peserta didik dapat menganalisa tata cara penerapan iman kepada Nabi dan Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting, seperti yang saya sampaikan tadi. Iman tidak cukup dengan lisan, iman tidak cukup dengan keyakinan. Dia harus punya cerminan diri bahwa orang itu beriman. Pemahaman bermakna iman kepada Nabi dan Rasul dengan keimanan yang benar mampu mewujudkan sikap sosial yang mulia, jadi jujur, amanah, dan seterusnya, menyampaikan kebenaran serta motivasi untuk terus meningkatkan wawasan luas guna menjadi individu yang cerdas. Intinya, kalau kamu mau memahami ini dengan betul, kamu mau melaksanakan ini dengan betul, kamu mau menganalisa nilai-nilai yang ada dalam iman kepada Nabi dan Rasul melalui 4 sikapnya, maka sikap sosial yang mulia akan ada pada diri kalian. Dengan kesadaran itu, pasti akan terbentuk masyarakat yang damai, masyarakat anti korupsi, masyarakat yang amanah dengan setiap tugasnya. Saya tanya, orang nggak mengerjakan PR itu karena dia tidak punya sifat apa kira-kira? Orang yang tidak mengerjakan PR, oke, yang jelas, orang tidak mengerjakan PR karena dia tidak punya sikap apa? Amanah. Kalau dia punya sikap amanah, pasti mau mengerjakan. Maka 4 sifat inilah yang harus kita dalami,
harus kita pahami, harus kita analisa bagaimana penerapannya agar apa? Agar nanti ketika dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mewujudkan keimanan dalam bentuk perbuatan. Oke anak-anak, pembelajaran di awal kita mulai dengan saya mau menampilkan beberapa video terkait dengan permasalahan yang muncul di taraf umum. Saya ingin memperlihatkan dulu, nanti kamu perhatikan saja. Kalau ada yang ditanyakan bisa nanti ditanyakan di akhir. Saya langsung 4 video. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Jika dibandingkan dengan negara lain, kita akan coba melihat ya seperti apa perbandingannya dengan korupsi. Wisata anti korupsi, ya pasti kita bisa belajar bagaimana caranya mencegah bahaya korupsi. Setuju banget pastinya Peter ya. Menurut versi Anda, ingat bahwa tadi sebelumnya Anda sudah bercerita pada kita dan kita merekam video Anda, jadi kita punya bukti-bukti juga apa yang Anda ceritakan tadi pada kita. Bisa Anda ulangi hal tersebut di kamera, silakan Kang Tis. Gini ya Pak, saya sebagai pakar Susun mengusahakan untuk Undang-Undang Nomor 24 2011. Dan tayangan 4 video tadi, kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Oke, silakan. Sampean pertama. Dari video Ustaz dari itu ini masalahnya sebenarnya apa? Oke, di situ kan tadi memang potongan. Jadi itu ada kesalahpahaman antara Ustadz Hariri sama tukang sol. Ustadz Haririnya bilang tolong dinaikkan sound systemnya, tapi tukang soundnya yang operator itu tidak tahu kalau maksudnya itu. Akhirnya dia teriak apa, mungkin dalam bahasa Indonesia begitu. Nah ketika dia teriak, nangkepnya Ustadz Hariri, tukang soundnya kurang ajar karena apa? Dia tidak sopan kok teriak-teriak sama saya. Akhirnya dipanggil, suruh minta maaf, kemudian dia menunduk, kakinya Ustadz Hariri itu berada di sebelah sininya operator sound tadi, padahal sudah minta maaf. Kita kelompokkan menjadi beberapa orang. Nanti kita model kelompokannya dihitung. Jadi ada 5 kelompok. Nanti tolong dihitung mulai dari sana, 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Kemudian nanti kita bagi menjadi 5 kelompok, kemudian kita masing-masing dari kelompok membahas 1 video. Dan caranya bagaimana Pak? Ya nanti akan saya sampaikan. Yang penting kita pembagian kelompok terlebih dahulu. Oke, kita mulai berhitung. 2. Sekarang silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak, nanti setiap dari kalian mendapatkan temanya masing-masing, kan? Mendapatkan videonya masing-masing untuk dibahas. Nah, sebelum itu kita acak dulu. Kita acak untuk penentuan tema. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok maju, misalkan dari kelompok 1 dulu. Silakan maju kelompok 1 untuk menekan ini untuk mendapatkan video nanti yang dibahas video keberapa. Silakan Agus. Diklik ini pakai ini kamu klik ini. Diklik ini. Oke, kita lihat untuk kelompok 1 bahas video nomor. Oke, nomor 2. Ingat-ingat ya. Kelompok 1, nomor 2. Terus anak-anak kalian dalam kelompok kecil-kecil tadi, kalian sudah mendapatkan tema videonya masing-masing. Apa yang harus dilakukan dalam kelompok? Cari tahu tentang pengertian dalil manfaat dan contoh kehidupan nyata penerapan sifat Nabi dan Rasul. Itu nanti akan berguna untuk analisa kalian. Ya kan? Kemudian kalian buka LKBD ini, kalian kerjakan yang ada di dalam. Satu kelompok membahas video sesuai dengan temanya masing-masing. Di dalam LKPD ini sudah ada video pembelajaran, sudah ada tulisannya, sudah ada ceramah dari Ustadz yang saya masukkan di situ terkait dengan tema hari ini. Kalian tadi kan melakukan tes awal, tes gaya belajar, ya kan? Kalian yang punya gaya belajar
audio, tadi kan ada hasilnya. Yang punya gaya belajar audio, kalian akan lebih mudah belajar ketika sampai mendengarkan ceramah yang ada di dalamnya. Maka sampai nanti pelajari dulu dengan ceramah-ceramah yang ada di situ. Kalian dengarkan, kalian pahami. Kalian yang punya gaya belajar kinestetik itu kalau belajar nulis saja. Kalian tulis, kalian rangkum apa yang menjadi pelajaran. Kalau kalian nulis lebih mudah ditangkap nih. Pembelajarannya lebih mudah ditangkap. Maka kalian yang punya kinestetik nanti kalau ada materi sampai baca, kalian tulis ulang dalam bentuk yang lebih kalian pahami, lebih kalian bisa baca dan lebih kalian pahami terkait dengan itu. Ada nggih? Paham nggih? Ini tadi kan sudah tes gaya belajar kan. Yang penting intinya kalau visual berarti kamu harus belajar dengan cara melihat. Audio pendengaranmu. Kalau kinestetik berarti kamu harus sambil menulis. Oh ya, ada yang kelupaan yaitu terkait dengan gotong royong. Saya mohon sekali kerjasama kelompok penting. Silakan yang mungkin bisa analisa, yang bisa memberi masukan, kasih masukan, yang bisa mendesain PowerPoint, ya, karena gotong royong itu penting dalam video. Jadi saya dalam pembuatan PPT ini nanti dalam melaksanakan proyek LKPD ini, saya mohon kerjakan sesuai dengan kapasitas kalian, kemudian saling mendukung dan tolong untuk tidak merendahkan satu sama lainnya. Betul nggih? Terus analisanya yang tajam. Baca itu jurnal. Baca, cari informasi yang lain lewat jurnal boleh, lewat Google Scholar boleh. Itu sudah saya cantumkan linknya di LKPD. Kamu bisa mencarinya, caranya mencari jurnal bagaimana ada di situ. Kemudian kamu analisa video tadi berbasiskan pengetahuanmu terhadap 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Oke? Bisa bergabung dengan kelompoknya dan mulai belajar untuk mengerjakan LKPD. Ini ada kesulitan? Sudah bisa? Ya, tadi ya coba LKPD. Pak ya, aku nih lagi seru-serunya Papa suami saja belum selesai sholat, pasti gak siap. Kamu kan sudah membaca ini. Anak-anak di LKPD itu sudah sangat jelas ya. Ada rumusan masalah, ada jawaban atas rumusan masalah, ada kontekstualisasi kasus. Nah itu kamu kerjakan, kemudian nanti kamu buat PowerPoint untuk disajikan ke depan terkait dengan solusinya. Kamu nanti ngomong menerangkan ke depan kepada teman-temanmu terkait dengan itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari sekian petunjuk, ada yang belum dipahami atau tidak? Ya Pak. Gimana, Tania? Kontekstualisasikan kasus itu apa Pak? Itu maksudnya gini, kan tadi kamu mencari masalahnya apa dan solusinya bagaimana kan? Dan kedua hal itu ada nggak di sekitar kamu? Saya contohkan. Masalahnya adalah Ustadz Hariri yang melakukan kesalahan dan dengan operator sound. Kira-kira ada nggak di sekitarmu Ustadz atau ulama yang pernah melakukan kesalahan? Responnya bagaimana? Apakah sesuai dengan solusinya? Kalau tidak sesuai, terus harusnya bagaimana? Itu maksudnya kontekstualisasi begitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, silakan. Oke anak-anak, setelah diskusi sudah kalian buat presentasinya. Nah, saya silakan nanti maju satu-satu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan maju tadi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1, saya Tania Archanavianti. Saya Nura Saginufus. Saya Muhammad Sulaiman ya. Kami akan mempresentasikan mengenai video kali ini. Masalah pertama. 1. Bagaimana kejadian yang ada dalam video
solusi atas video tersebut? 3. Bagaimana konteks vokalisasi kasus dan solusi dengan realita di sekitar Anda? 4. Jelaskan bagaimana seharusnya kejadian dalam video yang berdasarkan pengetahuan Anda tentang tema iman kepada Nabi dan Rasul. Jawaban pertama, Finlandia adalah negara yang punya minat baca tertinggi, sedangkan Indonesia ada pada peringkat 60 dunia. Minat baca surat kabar atau majalah tertinggi di Indonesia adalah DIY Kaltara dan DKI Jakarta. Minat baca itu tertinggi di Indonesia adalah di DIY Kaltara dan DKI Jakarta. Minat baca pada buku pelajaran tertinggi di Indonesia adalah KPI Riau, DIY dan DKI Jakarta. Jawaban 2. 1. Menanamkan kesadaran pentingnya membaca khotbah dalam kesadaran itu. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama berupa perintah Iqra, bacalah. Perintah ini menunjukkan betapa pentingnya membaca sebagai jalan menuju ilmu pengetahuan. Pemerintah, sekolah, dan lembaga masyarakat perlu mengadakan kampanye kesadaran membaca melalui seminar, diskusi, dan kegiatan literasi di berbagai daerah. Masyarakat perlu menyadari bahwa membaca adalah jalan menuju peningkatan kualitas hidup baik secara spiritual, intelektual, maupun sosial. 2. Meningkatkan akses ke bahan bacaan berkualitas patronat dalam pengelolaan sumber daya. Nabi Muhammad SAW memiliki patronat dalam pengelolaan sumber daya dan informasi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperbanyak perpustakaan umum, perpustakaan keliling, dan perpustakaan digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Perpustakaan sekolah juga perlu diperkuat dengan koleksi buku-buku menarik yang sesuai dengan minat siswa. Selain itu, memanfaatkan teknologi digital melalui e-book dan aplikasi baca online dapat memperluas akses bacaan kepada masyarakat di daerah terpencil. 3. Meningkatkan kualitas bahan bacaan patronat dalam pemilihan konten ilmu. Nabi Muhammad SAW memiliki momen patronat dalam memilih dan menyampaikan konten yang relevan dan bermanfaat bagi umat. Dalam konteks minat baca, kualitas bahan bacaan sangat penting. Pemerintah dan penerbit perlu memastikan bahwa buku-buku yang diterbitkan relevan dengan kebutuhan dan minat membaca. Untuk siswa, konten buku pelajaran harus lebih interaktif, berwarna, dan disajikan secara menarik sehingga mendorong minat baca siswa. Seksualisasi dengan realitas kita dalam masalah minat baca. Kami merasakan bahwa kami dan teman-teman kami malas sekali membaca buku pelajaran. Kami jarang belajar jika tidak ada PR atau akan ada ulangan harian. Saya rasa penyebabnya adalah malas. Kami berat sekali membaca tulisan yang tidak menarik. Kami lebih suka membaca tulisan singkat di WA atau kolom komentar di TikTok, YouTube atau Instagram. Seksualisasi dengan realitas sekitar. Solusi yang bisa kami tawarkan adalah mencari bacaan yang menyenangkan atau menyenangkan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tania tadi, kelompoknya Tania luar biasa. Saya kira pembahasannya bahwa sikap Fatona ini berguna bagi kita pelajar untuk meningkatkan minat baca dan menjadi pribadi yang cerdas. Karena orang yang tidak cerdas, tidak berwawasan luas itu memang seringkali merepotkan. Kita sudah di penghujung dari kegiatan pembelajaran. Saya ingin kalian merefleksi dari kegiatan ini. Kira-kira apa yang kalian dapatkan? Pemahaman bermakna apa yang kalian dapatkan dari sekian proses pembelajaran ini? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Dari 4 sifat tadi sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari dan dapat mewujudkan keamanan dan kedamaian. Oke, tangan untuk kalau anak kita refleksi dulu terkait dengan pembelajaran. Kalau tadi terkait dengan materi, saya ingin kamu menjawab bagaimana perasaanku saat mempelajari materi ini. Yang apa kendala yang aku hadapi saat mempelajari materi ini? Terus hal berbeda apa yang ingin aku lakukan jika aku punya kesempatan untuk memperbaiki prosesnya? Silakan kalian isikan dalam link yang sudah
saya terapkan di dalam LKPD. Di LKPD itu kan di penutupan terakhir ada linknya, silakan kalian bacakan. Oke, setelah melakukan refleksi, kita ada asesmen formatif dulu. Kalian tolong kerjakan ini. Saya pengen tahu kemampuan kalian selama diskusi ini tadi, hasilnya kayak apa. Saya pengen tahu saja. Ini tidak masuk ke dalam penilaian akhir, karena ini nanti fungsinya untuk refleksi saya. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran ini? Oke, silakan dikerjakan. Bisa scan barcode atau menuliskan link yang sudah ada. Setelah kalian mempelajari setelah asesmen formatif, saya mau kalian membuat kesimpulan terkait dengan pembelajaran kali ini. Oke, dimulai. Siapa yang mau membuat kesimpulan pertama? Pertama mengharuskan kita punya wawasan dan luas atau mencari dari sini. Oke. Ada yang lain dari teman-teman? Oke, silakan. Dengan sifat amanah, pemerintahan bisa berjalan dengan jujur. Oke. Mungkin ada yang lain? Dari takdir kita bisa tahu bahwa kita harus menyampaikan hal yang benar. Oke. Oke anak-anak, alhamdulillah sampean sudah menyampaikan semuanya. Terakhir, saya ingin kalian melakukan asesmen sumatif di link ini, dan nanti setelah itu kita nanti bisa menutup pembelajaran dengan doa. Minggu depan kita masuk ke tema akhir. Oke, silakan dikerjakan asesmen sumatifnya. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat berguna untuk masa depan kalian, untuk keseharian kalian. Semoga kalian menjadi anak-anak yang memiliki sikap cerminan dari sifat sidik, amanah, tabligh, dan patuh. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi